Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Hari ini, orang korup rasional. Coba bayangkan, korupsi misalnya 20 miliar, terus dihukum 3 tahun, 4 tahun. Pekerjaan apa yang bisa memberikan penghasilan 20 miliar dalam waktu 3 tahun? Nggak ada. Karena itu, korup nggak apa-apa. Terus saya buat itu menjadi berubah, irasional. Kalau di Cina, dengan cara dipotong lehernya, dicabut nyawanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pena Ufuk dimanapun berada. Akhir-akhir ini ramai kembali kita bicarakan di level nasional perihal nama Joko Widodo atau Pak Jokowi, karena nama beliau disangkutkan oleh OCCRP dalam salah satu pemimpin paling korup di dunia. Nah, ada baiknya kita kembali melihat pidato atau penyampaian Pak Jokowi bagaimana ketika menjabat presiden saat itu dalam pencegahan dan juga menindak para pelaku korupsi. Dan tentunya kita juga akan lihat bagaimana gagasan ide seorang Anies Baswedan terkait penanganan korupsi dan cara mencegahnya yang semakin hari memang semakin menggurita di Republik ini. Langsung saja kita saksikan. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya. Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan
mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Jangan membayangkan korupsi itu sebagai masalah yang jauh-jauh tuh. Tidak, persoalan korupsi itu dihadapi dan efeknya konkret di kita-kita yang warga negara biasa. Kan seringkali petani merasa, itu korupsi itu yang berita-berita di TV-TV itu. Buat saya sih nggak ada urusannya. Tidak. Kenapa harga produk pertanian Anda jadi mahal sekali di kota sana? Karena jalannya rusak. Karena itu kalau bawa telur ke pasar-pasar bisa 30% rusak di jalan. Bawa jeruk rusak, bawa mangga rusak. Kenapa jalannya rusak? Karena dibangun dengan standar yang di bawah seharusnya. Kenapa itu bisa terjadi? Ada praktek korupsi. Kemudian perawatan jalan yang nggak berjalan betul karena ada korupsi. Simple sekali. Jadi jangan membayangkan praktek korupsi ini sebagai praktek-praktek yang ada di televisi. Korupsi itu konsekuensinya kita rasakan langsung sehari-hari. Karena itu harus dipangkas total. Pangkas total. Harus pangkas total. 3. Ada korup karena kebutuhan. Bayangkan, dia harus menjadi pegawai dengan anak 2, satu keluarga berempat, gajinya hanya cukup untuk hidup selama 15 hari. Terus 15 hari sisanya dia makan pakai apa? Negara tak boleh tutup mata dengan kenyataan itu. Lalu pura-pura nggak tahu aja dah. Udah, Anda terserah lagi gimana caranya. Gak bisa. Harus ada restrukturisasi atas gaji agar sesuai dengan kebutuhan. Tak pantas kita menggaji orang-orang yang bekerja untuk negeri di bawah kewajaran. Tak pantas lagi. Yang kedua adalah korup karena sistem. Aturannya itu membuat orang dipaksa untuk korup. Itu banyak sekali prosedur-prosedur yang prosedurnya itu membuat orang jadi korup. Yang nggak mau korup pun dipaksa untuk korup oleh prosedur. Ubah itu. Dan katakan cukup sudah dengan prosedur seperti ini. Ini dibuat dari zaman Belanda dulu sampai sekarang. Ubah ini. Yang ketiga, korup karena keserakahan. Greed. Ini nggak ada batasnya nih. Yang namanya greed itu gak ada ujungnya, namanya juga keserakahan. Sekarang bagaimana kita menghadapi yang serakah ini? Buat korup menjadi sesuatu yang irasional. Hari ini orang korup rasional. Coba bayangkan, korupsi misalnya 20 miliar, terus dihukum 3 tahun, 4 tahun. Pekerjaan apa yang bisa memberikan penghasilan 20 miliar dalam waktu 3 tahun? Gak ada. Karena itu korup gak apa-apa. Terus saya buat itu menjadi berubah, irasional. Kalau di Cina dengan cara dipotong lehernya, dicabut nyawanya. Di undang-undang kita tidak memungkinkan itu. Tapi kita sangat mungkin miskinkan koruptor. Itu sangat mungkin. Dan menurut saya harus ada keberanian. Jadi kalau belum ada undang-undangnya, siapkan perpunya. Karena republik ini sudah dalam posisi amat genting menghadapi koruptor. Kalau hukuman kita adalah hukuman yang memenuhi persyaratan prosedural, mengerikan betul. Dan hari ini dengan angka APBN kita yang fantastis, peluang untuk keserakahan bermain luar biasa dahsyat. Saya tidak pernah menjadi bagian dari sistem ini. Karena itu saya akan masuk dengan posisi saya di sini untuk memangkas ini semua atas nama seluruh rakyat Indonesia yang tidak pernah menjadi bagian dari sistem yang korup. Kami hadir untuk memangkas dan kami mengatakan cukup. Nothing tulus. Kita bukan bagian dari ini semua. Justru kita ini masuk karena ingin mengatakan cukup dan habisi. Masih banyak orang-orang baik, masih banyak orang-orang berani. Nyatanya ketua MK diangkut oleh pemberani-pemberani juga. Nyatanya anggota-anggota DPR diangkut oleh orang-orang pemberani juga. Masih banyak pemberani itu. Hanya hari ini kita membutuhkan orang-orang yang nyalinya lengkap, tak punya beban, berada di posisi yang bisa mengambil keputusan besar dan bisa menggerakkan suasana bangsa. Di situ sebabnya saya pilih untuk ambil tanggung jawab. Dan saya akan perangi ini total. Jika
ini memiliki konsekuensi yang amat besar, tak apa-apa, saya akan hadapi. Minimal anak-anak dan cucu saya bisa bilang bapaknya ikut dalam rombongan yang memangkas praktek korupsi. Dan itu menjadi kebanggaan setiap kita yang turun tangan. Korupsi ini memang sudah sangat parah di negeri kita. Hampir di semua instansi ini tidak terlepas dari adanya pelaku-pelaku yang terindikasi melakukan tindakan-tindakan koruptif, sehingga negara yang kaya seperti Indonesia ini sangat melimpah sumber daya alamnya, namun hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Angka kemiskinan per hari ini itu sekitar 20% dari total penduduk Indonesia yang berkisar 270 juta. Angka itu tentu masih sangat fantastis dan cukup besar jika dibandingkan dengan kekayaan alam Indonesia yang dimilikinya. Tadi kita sudah mendengarkan Pak Jokowi berbicara tentang penegakan korupsi dan juga penegakan hukum kepada mereka-mereka yang terlibat melakukan korupsi. Dan memang korupsi tidak bisa semata menjadi tanggung jawab seorang pemerintah, namun ini menjadi tanggung jawab bersama, karena di mana-mana ini kesadaran akan tanggung jawab terhadap menjaga apa yang bukan milik kita itu merupakan tuntutan dan kewajiban di dalam agama. Negara Indonesia adalah negara yang di dalamnya diakui agama Pancasila, dan itulah tidak ada satupun agama yang mengajarkan umatnya untuk membolehkan mengambil hak rakyat, merampok uang rakyat atau korupsi. Dan kita juga bisa menyaksikan di mana nama Pak Jokowi oleh ACCRP di akhir tahun 2024 itu sangat mengejutkan, karena Pak Jokowi disandingkan dengan 5 pemimpin dunia yang masuk finalis sebagai salah satu pemimpin yang paling korup di dunia ini. Untuk itulah saya memutar kembali untuk kita semua mendengarkan sekilas terhadap bagaimana gagasan Pak Jokowi terkait dengan korupsi ini. Dan kita juga sudah mendengarkan Pak Anies Baswedan dengan gagasan brilian beliau. Lebih satu dekade lalu beliau sudah sangat prihatin dan terjadinya korupsi yang sangat marak di negeri ini, dan beliau juga sangat tegas. Pak Anies punya pandangan yang cukup baik, dan itu sepertinya kalau diterapkan akan menjadi efektif untuk menjerat para pelaku korupsi, dan juga mereka tidak akan berani melakukan jika memang penegakan hukum itu keras, penegakan hukum itu nyata dijalankan oleh pemerintah kita. Nah, di sini juga dilemanya Pak Jokowi waktu 10 tahun menjabat sebagai Presiden Indonesia, sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan yang seluruh aset negara, seluruh sumber daya alam ini ada, otoritasnya ada di tangan beliau, dan orang yang paling bertanggung jawab dari seluruh apa yang terjadi di balik praktik-praktik mereka yang melakukan korupsi itu ada di tangan Presiden Jokowi, ada di tangan Presiden. Siapapun itu menjadi kepala negara, maka salah satu tanggung jawab utamanya adalah untuk mencegah korupsi. Dan sepertinya Pak Anies Baswedan sangat konsisten menyuarakan korupsi itu. Hingga saat ini beliau juga tidak pernah terbukti, tidak pernah tersangkut namanya di dalam kasus-kasus korupsi, meskipun beberapa kali dicoba untuk dikaitkan namanya, namun karena integritas, kejujuran, amanah beliau, sehingga beliau alhamdulillah masih diselamatkan oleh Allah untuk tidak disangkutkan nama beliau. Demikianlah itulah kita sudah dengarkan dari Pak Jokowi maupun dari Pak Anies, siapa yang konsisten kembali kepada teman-teman semua. Sekian, terima kasih.